Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Aziz Lidawa, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untak Surabaya. Nah, gimana nih teman-teman semuanya? Kabarnya bagaimana? Pastinya harus sehat selalu ya. Ya kan, kemarin kita sudah mengalami karantina selama 3 bulan ya di rumah ya, kurang lebih 3 bulan lah ya. Itu rasanya kayak nggak enak banget ya. Biasanya yang melakukan aktivitas di luar, bekerja di luar rumah, sekarang harus bekerja di dalam rumah. Dan saat ini tuh sudah memasuki masa transisi ya, yaitu masa transisi new normal, dimana kita boleh masuk kerja, tetapi masih harus memenuhi dengan protokol kesehatan. Jadi tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Mari kita semangat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mengenai materi tentang manajemen konflik. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa sih manajemen konflik itu? Apa udah ada yang tahu atau belum ada yang tahu nih? Baru pertama kali dengar. Nah, mari kita bahas tuntas di sini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen konflik itu? Jadi, manajemen konflik tersusun dari dua kata, yaitu manajemen dan konflik. Manajemen adalah suatu pengelolaan atau pengaturan, sedangkan konflik adalah suatu perseteruan, perbedaan pendapat, bahkan bisa menimbulkan perkelahian. Nah, konflik ini itu bisa timbul di mana saja, kapanpun, dan siapa saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik ini itu berarti bagaimana cara kita melakukan pengelolaan atau pengaturan ataupun mengatasi, bagaimana cara kita mengatasi konflik-konflik yang terjadi di dalam organisasi maupun di dalam perusahaan. Nah, yang menjadi sumber konflik itu ada 3, yaitu komunikasi, lalu yang kedua hubungan pribadi, yang ketiga struktur organisasi yang bermasalah. Nah, jadi yang pertama komunikasi. Jadi tiap orang cara berkomunikasinya itu pasti berbeda-beda. Dari yang si A, si B, si C, pasti setiap orang, setiap individu pasti berbeda-beda. Dan cara menangkap dari komunikasinya itu juga pasti berbeda-beda. Jadi dari komunikasi itu juga bisa menimbulkan konflik dengan ketidaksesuaian, dengan ketidaksesuaian pendapat dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu hubungan pribadi, dimana semisal hubungan pribadi ya seperti perilaku kita yang kurang bagus ataupun yang lainnya, itu juga bisa menimbulkan konflik. Nah, semisal ya perilaku kita yang semisal contoh ada 2 karyawan yang lagi sedang makan di kantin. Nah, si karyawan A sama si B. Si A ini memiliki sifat perilaku yang agak temperamental. Yang kedua, yang si B ini memiliki sifat yang sabar. Nah, suatu ketika setelah pada saat makan, si B ini nggak sengaja menyenggol makanan si A sehingga makanannya tumpah. Nah, lalu si B ini langsung meminta maaf dan mengganti makanan si A. Tapi si A ini dengan sifat yang perilaku yang kurang bagus, kurang sifatnya suka mudah emosi, temperamental. Jadi si A ini marah-marah meskipun sudah diganti, meskipun si B ini sudah meminta maaf, tapi tetap marah gitu loh. Jadi seperti itu contohnya
hubungan pribadi. Dan yang ketiga itu struktur organisasi yang bermasalah. Jadi struktur organisasi yang bermasalah di sini bisa dimaksudkan bahwa di dalam organisasi ini ada kayak perebutan atau apa ya? Oh ya, perebutan kekuasaan antara pemimpin dan pemimpin gitu. Antara pemimpin dan pemimpin lainnya. Pokoknya terjadi perebutan antara kekuasaan atau jabatan. Yang kedua itu di dalam struktur organisasi juga disebabkan oleh peraturan-peraturan perusahaan ataupun organisasi yang lemah sehingga memicu konflik. Saya mau tanya ke kalian semua, apa sih perbedaan dari konflik dan persaingan? Pada tahu nggak? Nah, di sini saya jelasin ya. Konflik. Sebelum saya menjelaskan, banyak sekali orang-orang yang kayak dalam arti salah tangkap, salah dalam artikan ya, dikira konflik itu sama. Dari beberapa orang ada yang mengartikan konflik itu sama dengan persaingan, padahal kalau menurut saya itu berbeda nih. Jadi konflik itu adalah suatu permasalahan yang timbul dari dua orang ataupun lebih. Itu. Kalau persaingan itu adalah suatu usaha setiap individu untuk berlomba-lomba menggapai prestasi maupun menggapai tujuan tertentu, seperti itu. Nah, itulah perbedaan konflik. Kalau konflik itu kan masalah ya, permasalahan yang ujung-ujungnya antara bisa debat, bahkan bisa berkelahi, melakukan tindakan fisik gitu. Dan persaingan di sini tuh yaitu ya persaingan, kompetisi. Jadi bisa dikatakan ya kompetisi secara sehat lah ya, untuk berlomba-lomba mendapatkan prestasi seperti itu. Nah, di dalam manajemen konflik ini itu terdapat dua paradigma, yaitu paradigma lama dan paradigma baru. Nah, paradigma lama ini mengatakan bahwa adanya perbedaan-perbedaan pendapat itu dapat mengganggu stabilitas organisasi maupun perusahaan. Jadi maka dari itu paradigma lama ini mengatakan tidak boleh ada konflik yang terjadi seperti itu. Sedangkan di paradigma baru atau pandangan baru itu mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam organisasi itu memang dapat mengganggu ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa menguntungkan di dalam organisasi tersebut jika dimanage dengan baik. Semisal ya, contoh dari paradigma lama itu ketika ada sebuah organisasi, nah di dalam organisasi tersebut terdapat perbedaan pendapat antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Dengan di anggota tersebut itu memiliki tingkat egois yang cukup tinggi sehingga ingin mau menang sendiri, ingin pendapatnya yang dipakai untuk kebutuhan organisasi, tidak ingin mendengarkan pendapat-pendapat anggota-anggota lain. Nah, itu yang membuat mengganggu stabilitas dari organisasi dan mungkin akan bisa menghancurkan organisasi tersebut. Nah, contoh dari paradigma baru ini itu semisal sebuah organisasi ya, terdapat perbedaan pendapat, itu malah jadi bagus menurut paradigma baru, karena dengan perbedaan pendapat ini di dalam organisasi tersebut ada yang menjadi penengah untuk memadukan, yang bisa memanage dari pendapat-pendapat anggota yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari situ bisa memadukan, bisa mengkolaborasikan antara pendapat individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga muncullah ide-ide kreatif dan bisa membuat inovasi-inovasi yang lebih baik untuk kedepannya di dalam organisasi tersebut. Begitu. Nah, di sini
konflik itu ada 5 jenis ya. Jenis konflik itu ada 5 ya. Pertama itu konflik di dalam diri sendiri ya, di dalam individu itu sendiri. Yang kedua, konflik antara individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, konflik antara individu dengan kelompok. Yang keempat, konflik kelompok dengan kelompok yang berada di organisasi yang sama. Yang kelima adalah konflik antar organisasi. Nah, di dalam manajemen konflik itu ada kuncinya untuk menghadapi konflik. Jadi, untuk menghadapi konflik ada 4, yaitu memahami fungsi konflik, pemicu konflik, spiral konflik, dan alternatif penyelesaian konflik. Seperti itu. Nah, untuk fungsi konflik yang pertama itu juga ada 4 ya. Ada 4. Sebagai alat kohesi, yaitu organisasi harus kompak untuk menghadapi lawan. Terus jangan suka menjelekkan organisasi-organisasi lain dan berpacu dalam prestasi, seperti itu. Dan yang kedua itu sebagai alat penimbul kreativitas. Nah, di sini pemimpin pasti akan menyediakan forum untuk karyawan-karyawannya agar bisa berdiskusi gitu. Sehingga dengan hasil diskusi itu bisa menimbulkan kreativitas para karyawan untuk membangun organisasi untuk menjadi lebih bagus lagi, seperti itu. Dan yang ketiga itu sebagai alat pelepas, di mana dengan adanya forum-forum yang dibuka oleh pemimpin agar karyawannya itu bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu, seperti itu. Dan yang keempat itu sebagai alat keseimbangan ya. Fungsi konflik emang sebagai alat keseimbangan sih, tapi kan dengan begitu kan para pemimpin, para manajer, karyawan itu juga bisa mempelajari segala cara, pokoknya mempelajari arti bekerja di dalam sebuah organisasi. Karena kan dengan adanya konflik akhirnya bisa bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana caranya menghandle orang yang sedang bermasalah. Dengan begitu organisasi tersebut bisa seimbang, tapi juga ya intinya harus seimbang lah ya, dengan keseimbangan. Dan selanjutnya itu pemicu konflik. Pemicu konflik itu ada beberapa, yaitu seperti prinsip, nilai-nilai yang dimiliki setiap individu, terus fakta, terus sentimen atau sifat, karakter, terus ya itu sih ada 3. Dan selanjutnya ada spiral konflik. Spiral konflik ini yaitu konflik semakin lama akan semakin melebar jika tidak terselesaikan. Makanya harus segera terselesaikan, yaitu dengan cara pemimpin ataupun manajer bisa menengahi permasalahan tersebut. Dan faktor penyebab konflik ini tuh biasanya ya masalah pribadi ya, urusan teman antar teman gitu, terus masalah masa lalu seperti itu, terus apa ya itu biasanya seperti itu sih, hingga menimbulkan konflik dan bahkan bisa dari konflik tersebut bisa berkepanjangan sehingga bisa musuhan seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu memahami alternatif solusi konflik itu. Yang pertama adalah ada kolaborasi, di mana kolaborasi ini yaitu win-win solution, mencari win-win solution, di mana tiap-tiap pihak itu saling ingin mendapatkan keuntungan, jadi mencari solusi yang terbaik lah, sama-sama untung lah intinya, seperti itu. Dan yang kedua itu kompromi ya. Kompromi ini ya misal ada konflik
misal karyawan A sama karyawan B ada konflik nih ya, ada konflik ya. Kalau semisal yang si A ini tetap ngotot misalnya, padahal yang B udah juga ngotot, jadi sama-sama kuat nih, sama-sama kuat ya. Fungsinya manajemen konflik ini ya itu menengahi supaya bagaimana caranya agar bisa dua-duanya bisa selesai, bisa menyelesaikan masalahnya dengan kompromi tentunya, dengan kepala dingin. Jadi si B itu ya udahlah, daripada panjang mengalah, si A juga mengalah, jadi sama-sama kompromi sehingga dengan kompromi itu ya itu sama-sama diuntungkan, sama-sama enak ya kan, juga demi kebaikan organisasi. Yang ketiga adalah akomodasi, dimana akomodasi ini adalah peran pemimpin. Biasanya memang pemimpin sih, peran pemimpin ataupun manajer itu menyiapkan wadah atau forum untuk berdiskusi agar bisa semisal ada permasalahan itu antara karyawan A atau B atau C atau D bisa diselesaikan secara bersama-sama, secara musyawarah. Tuh peran pemimpin ataupun manajer itu sangat penting di akomodasi ini ya, untuk memanage masalah-masalah yang terjadi. Lalu yang keempat itu ada kompetisi, dimana kompetisi ini ya jika kita emang benar pengen bersaing secara sehat ya, jadi meskipun ada konflik nih, ada konflik antara karyawan A dengan karyawan B, ada konflik nih ya sebaiknya bersainglah dengan sehat, jangan diselesaikan dengan cara perkelahian ataupun perdebatan yang ujung-ujungnya juga akan memperburuk keadaan. Jadi lebih baik ya bersainglah, lebih baik diselesaikan secara bersaing secara sehat begitu ya, membuat berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi untuk menggapai cita-cita, bukan cita, untuk menggapai prestasi, menciptakan prestasi gitu. Jadi lebih baik bersaing secara sehat gitu. Yang kelima ini ada menghindar. Nah ini menghindar ini sebenarnya menghindar ini juga perlu ya, pasti perlu ya, karena daripada kita memperpanjang masalah lebih baik kita menghindar. Bukan berarti menghindar ini kita lari dari permasalahan, bukan, tapi di yang menghindar ini bisa dikatakan bahwa ketika kita contoh misal ada karyawan A sama B, terus ini mempunyai konflik lah, mempunyai permasalahan ya. Nah setelah itu si B ini sudah meminta maaf kepada si A, cuman si A ini nggak meminta kayak apa, emang kayak terlalu memperbesar masalah gitu loh, padahal masalahnya itu sepele. Jadi kalau misal masalah sepele, lebih baik kita menghindar daripada kita memperpanjang atau memperburuk keadaan. Jadi dari contoh ini yang A itu masih marah gitu, masih emosi gitu, masih ingin melanjutkan konflik permasalahan, padahal yang B ini sudah menyelesaikan, toh juga masalahnya sepele. Jadi yang B ini sudah berusaha menghindar begitu, tapi tetap aja ya si A ini tetap mencari masalah gitu loh, mempermasalahkan lah, padahal masalahnya itu sepele. Jadi ya lebih baik ketika masalahnya sepele, lebih baik menghindar aja seperti itu daripada memperburuk keadaan. Dan kalau semisal masalahnya itu gede ya, besar ya, itu harus dihadapi, harus diatasi, harus di-manage dengan baik. Bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ya setelah selesai ya barulah kita menghindar untuk menimbulkan atau memperbesar masalah-masalah atau mendatangkan masalah-masalah yang baru. Itu lebih baik menghindar ya kalau masalahnya sepele. Nah seperti itu. Nah saya memiliki satu contoh mengenai manajemen konflik ini. Jadi
eh, di masa pandemi ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mem-PHK para karyawan secara mendadak dan tanpa pesangon. Nah, itu permasalahannya, itu pasti akan menimbulkan konflik-konflik itu. Nah, di sini ada perusahaan makanan yang saya contohkan, yaitu perusahaan makanan Pizza Hut. Nah, Pizza Hut ini itu tidak mem-PHK karyawan. Kok bisa? Padahal banyak perusahaan besar yang mem-PHK karyawannya secara tanpa pesangon gitu. Kok bisa Pizza Hut, perusahaan Pizza Hut ini masih bisa memperkerjakan para karyawannya? Kenapa kok tidak mem-PHK karyawannya? Karena pihak Pizza Hut ini bisa memanage bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, yaitu dengan cara mencari solusi-solusi sehingga mendapatkan solusi dengan mungkin diskusi dengan para manajer, karyawan, saling berdiskusi gitu ya, menemukan solusi, yaitu tetap berjualan tapi tidak hanya di tempatnya, berjualan dengan keliling, berjualan di jalan-jalan. Nah, itu solusinya yang dibuat oleh pihak Pizza Hut. Maka dari itu pihak Pizza Hut tetap bisa mendapatkan pemasukan dan tetap bisa menggaji para karyawan sehingga tidak mem-PHK para karyawan. Seperti itu. Ketika para karyawan di PHK, ya kan, mem-PHK para karyawan, pasti tanpa pesangon pasti akan menimbulkan konflik antara karyawan dengan atasan. Seperti itu. Maka dari itu pihak Pizza Hut memikirkan segala cara, mencari solusi, mencari win-win solution, bagaimana tidak terjadinya konflik antara karyawan dengan perusahaan Pizza Hut tersebut. Nah, itu tadi sekelumit penjelasan dari saya mengenai manajemen konflik. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan saya yakin bahwa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman, ya saya mau minta maaf ya sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.